Karena percaya nggak percaya ya, yang hidup di dunia ini nggak hanya manusia, tapi ada dari bangsa jin. Nah, kakekku itu katanya ngomong lewat batin gitulah. Jadi mereka bercerita atau ngobrol pakai batin gitulah. Nah, yang intinya kalau mereka itu nggak mau pindah. Nah, di situ kakekku sempat memaksa lagi dan meminta bisa nggak pindah atau gimana gitulah intinya. Kalau diterjemahkannya seperti itu. Ya tetap suara auman, suara erangan, suara ketawa, nangis itu makin kencang. Dan bahkan dinding itu berasa kayak ada yang nyakar gitu. Jadi suara cakar-cakaran di dinding itu kedengeran. Nah, entah gimana kakekku kan karena bisa ngelihat. Nah, katanya yang nyakar-nyakar nih nenek-nenek. Dan omku sama adiknya ini nggak ngelihat kalau si nenek ini ternyata udah masuk ke dalam dan nyakarin lantai gitulah. Jadi lantai itu kan masih pakai papan juga, pakai kayu gitu. Jadi suara cakaran gitu kedengeran, bahkan tandanya pun, bekasnya pun ada gitu. Nah, itu mereka berdua nggak bisa ngelihat sosok apa atau apa yang telah ada. Nah, kakekku itu bisa ngelihat kalau di depannya ini ada nenek-nenek yang sedang nyakar dengan raut wajah yang marah. Nah, di situ kakekku diem, kayak ngelihat di satu titik di depannya itu. Ya bisa jadi kayak ngobrol atau bicara via batin gitulah. Dan si nenek ini ngomong, jadi kakekku tuh ngasih tahu kalau si nenek ini ngomong kalau rumah yang mereka dirikan di sini, di tempat ini, itu sebenarnya nggak boleh ada bangunan apapun karena ini adalah jalan mereka. Jadi sejak bertahun-tahun yang lalu, dari lampau pokoknya lah,
tanah ini adalah jalan mereka. Jalan mereka berlalu lalang, tempat mereka. Jadi mereka gak ingin kalau ada rumah ini berdiri di jalan mereka. Itulah yang menjadi alasan kenapa selama ini mereka mengganggu. Dan semisal mereka tetap kekeh atau ngotot untuk tinggal di sini, ya resikonya seperti ini. Resikonya bakal akan terus diganggu sampai nanti. Dan bahkan bisa mencelakai dan mengakibatkan ada entah sakit atau mati. Jadi ini udah bukan obrolan biasa, tapi berupa ancaman dari sesepuh atau bisa dibilang penunggu di sini yang paling lama gitu. Kalau kalian bikin atau mendirikan rumah di samping, nggak apa-apa. Tapi ini kalian mendirikan di jalan kami. Dan kamilah yang lebih berhak untuk tinggal di sini daripada kalian. Bukan cuma kalian yang berkeluarga, anak cucuku ada di sini semua. Jadi kakekku nyeritainnya kayak gitu. Dan setelah kakekku diam cukup lama, ya akhirnya kakekku mewakili gitulah, kayak keluarga gitu. Kalau keputusan akhirnya ya rumah ini dibongkar, mau gak mau, daripada kejadian hal yang enggak gitu. Nah di situ omku sebenarnya agak keberatan gitu loh untuk pindah, tapi kakekku meyakinkan kalau tinggal di sini udah gak bisa gitu. Ini bukan tempat kalian. Kalau di sini udah gak aman. Jadi mending perbaiki rumah yang lama daripada di sini lagi. Tadi bapak udah coba kontak Bantin,
tapi tetap gak bisa. Dan mereka tetap gak mau. Ya karena ini adalah tempat mereka. Besok kita omongin sama keluarga. Kalau nyatanya ya emang di sini udah gak bisa. Percaya gak percaya ya emang udah kejadian. Bagi yang gak percaya, silakan suruh aja tinggal di sini. Dan biar mereka ngerasain sendiri apa yang telah terjadi dan pernah terjadi di tempat ini. Jadi kakekku tuh ngomong dengan wajah yang serius. Dan karena kakekku ini orangnya kejawen banget, masih kental. Jadi ya kalau untuk hal yang kayak gini, kakekku tahu gitu, mana yang baik, mana yang enggak. Karena percaya nggak percaya ya, yang hidup di dunia ini nggak hanya manusia, tapi ada dari bangsa jin. Setelah cerita panjang lebar dan menjelaskan, akhirnya mereka istirahat dan gangguan pun gak terjadi lagi. Dan besoknya baru kakekku cerita ke aku dan kami semua beserta keluarganya, suaminya bibiku tuh. Dan karena kakekku yang termasuk orang yang dituakan, jadi mereka mendengar dan nerima keputusan kalau mending rumah ini dibongkar dan pindah ke tempat lain demi keamanan gitulah. Akhirnya kami semua sepakat, dan hari itu juga beres-beres mindah-mindahin barang yang bisa dipindahin dulu. Dan selanjutnya rumah itu akan dibongkar. Jadi rumah yang lama yang bakal direnovasi. Kalau mau dipikir-pikir sih sebenarnya jarak rumahnya kan cuma 20 meter ke depan. Jadi di belakang itu yang rumah baru, yang di depan itu rumah lamanya. Tapi ya kata kakekku karena itu jalur mereka, jalan mereka, tempat mereka, ya mau gak bisa kita ganggu gitu. Lagian siapa sih yang mau diganggu gitu kan. Itu tempat, misalnya tempat kita, terus ada orang ganggu kan kita gak suka. Dan begitu pun dengan jin, dengan setan, dengan penunggu di sana. Makanya kenapa yang di rumah baru yang di belakang itu banyak gangguan, sedangkan di depan enggak. Jadi keluarga bibiku itu tinggal di mertuanya sambil ngurus-ngurusin buat nanti renovasi rumah yang lama gitu. Jadi ngebongkar-bongkar yang rumah baru, papan kayu dan segala macam diambil. Sementara selama urusan itu ya mereka keluarga bibiku menetap di rumah mertua, dan akhirnya aku, mamaku dan kakekku pulang kembali ke rumah kami dan meyakinkan kalau udah gak akan ada gangguan kalau tinggal di rumah yang lama.
dan mereka nggak akan ganggu sampai ke sana, karena itu bukan jalur dan jalan mereka, dan itu bukan tempat mereka. Jadi hal seperti ini emang kadang di luar nalar sih, antara percaya nggak percaya, tapi ya emang kejadian kayak gitu tuh emang ada. Bagi yang belum pernah mengalami pasti nggak akan percaya dan nggak akan nganggap itu lumrah atau biasa. Tapi bagi orang yang pernah mengalami atau bergelut dalam dunia seperti itu pasti tahu bahwa itu hal yang nyata dan terjadi di dunia ini gitu. Dan kita pun harus percaya juga kalau bukan cuma kita yang tinggal di dunia, tapi ada makhluk lain yang tinggal di dunia. Jadi sekian dan terima kasih.